kirim ke link saya sekarang. Ya, biar nanti karena Twitter saya ini nyagram kan di nggak bisa di nanti langsung dari hasil sini kirim ke saya langsung kita store dulu ya. Jadi kemarin gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ustadz Kiai Haji Nawawi At-Tamzani, yang kami hormati Kepala PT Jasara Harja Cabang Utama Jawa Tengah, yang kami hormati Ketua Persari Raharja Jawa Tengah beserta seluruh jajaran, yang kami hormati Bapak Safarudin Sarif Pulungan, yang kami hormati para Kepala Bagian, Kepala Perwakilan, Kepala Subbagian, Kepala KPJR, serta seluruh keluarga besar Jasara Harja Cabang Utama Jawa Tengah yang kami cintai dan kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di tempat dan acara yang mulia ini, yaitu Targhib Ramadan 1442 Hijriah, PT Jasara Harja Cabang Utama Jawa Tengah. Tak lupa sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Agung junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Pertama-tama izinkanlah kami untuk berterima kasih kepada Ustadz Kiai Haji Nawawi At-Tamzani yang telah bersedia singgah di sini dalam rangka memberikan kajian tentang tips melaksanakan ibadah Ramadan di masa pandemi untuk kita semua. Terima kasih juga tidak lupa saya sampaikan kepada seluruh jamaah Majelis Ilmu Al-Falah Jasara Harja Jawa Tengah yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung baik secara live maupun via Zoom di acara tausiah menyongsong Ramadan ini. Hadirin rahimatullah, sebelumnya marilah kita buka terlebih dahulu acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara yang pertama yaitu sambutan dari Kepala PT Jasara Harja Cabang Utama Jawa Tengah kepada Bapak Yahya Yolami, disilahkan dengan hormat. Yang kami hormati dan kami cintai, Ustadz Bapak Kiai Haji Nawawi At-Tamzani, teman-teman kepala bagian, kepala perwakilan, para kesubag, Pak Adin dari JP, teman-teman di studio kantor cabang maupun yang mengikuti secara virtual, yang saya hormati dan banggakan, sekaligus saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama, tidak henti-hentinya kita menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa
kita tetap diberikan kekuatan, kesehatan, dan nikmat kebahagiaan bisa berkumpul bersama menghadiri acara pada sore hari ini. Yang kedua, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ustadz Kiai Haji Nawawi yang boleh berkesempatan untuk bisa mengikuti acara kita pada sore hari ini. Tidak terasa bahwa kita harus bertemu dengan Ramadan tahun 2021. Kita masih menghadapi juga kondisi yang sangat sulit di tengah pandemi. Tapi tentu itulah kenikmatannya, bahwa kita menjalankan ibadah puasa di tengah ujian masa pandemik yang belum berakhir, yang masih terus berada di sekitar kita. Walaupun kondisi saat ini sudah banyak vaksin, kan tetapi tentunya belum menjangkau semua. Nah, inilah yang menjadi ujian kita lagi. Yang berikut lagi bahwa sudah ada anjuran dari pemerintah untuk tidak melaksanakan mudik. Nah, tentunya di awal dari memasuki bulan Ramadan, memasuki bulan puasa, teman-teman tentunya udah berpikir lagi bahwa ada kesulitan lagi yang kita hadapi, bahwa di penghujung dari Ramadan kita mungkin dibatasi untuk tidak bisa melakukan perjalanan mudik. Nah, ini hal-hal yang harus kita hadapi kembali di tahun 2021. Tentunya semua yang diikhtiarkan oleh pemerintah bermaksud baik, bahwa kita masih dituntut peran kita untuk bisa bersama-sama menghentikan penyebaran dari COVID-19 ini. Nah, untuk itu di saat yang indah, di saat yang berbahagia ini mengawali ibadah memasuki bulan suci Ramadan, kita boleh bersyukur bahwa kita boleh dipersatukan sore ini untuk menempatkan kekuatan secara spiritual, secara rohani, untuk kita bisa menyambut datangnya bulan Ramadan. Mungkin malam ini sidang isbatnya Pak ya, besok kita harus memulai ibadah puasa. Semoga dengan penguatan, dengan nasihat dan khotbah dari Bapak Ustadz pada sore hari ini menjadi kekuatan bagi kita memasuki bulan Ramadan, khususnya memasuki bulan Ramadan di tengah masa pandemik ini. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ustadz untuk menyampaikan siraman rohani, penguatan kepada kita, untuk kita bersama-sama siap menyongsong dan memasuki bulan puasa, bulan Ramadan. Itu mungkin dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Dan acara selanjutnya adalah kajian dengan tema tips melaksanakan ibadah Ramadan di masa pandemi yang akan disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Nawawi At-Tamzani. Kembali lagi kita bersama Pak Ustadz Nawawi ya, kita sudah rutin dan akar penutupnya bersama dengan Pak Ustadz Nawawi, dan kali ini kita kembali akan mendengarkan tausiah dari beliau. Silahkan Pak Ustadz Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qail. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
khatamun nabiyyin wal mursalin wa alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ikhwal hadiruna ittaqullah rabbal alamin wa ati'u la'allakum turhamun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Sandaping para alim wabil khusus Bapak Kepala Cabang Utama PT Jasa Raharja Jawa Tengah, mohon izin Pak Yahya, serta para pejabat yang rawuh pada sore ini, Pak Sab, mohon izin, dan bapak-bapak yang di bawah, semuanya tanpa terkecuali, yang selalu saya hormati, dengan doa moga Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, mampu memimpin PT Jasa Raharja cabang Jawa Tengah ke depan lebih maju, Allahumma amin. Dan juga teman-teman yang hadir pada sore hari ini, mohon izin baik yang muslim atau yang non muslim, bila mana ada, tanpa ada rasa menyinggung siapapun, kita warga negara Indonesia, dasar kita Pancasila, Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 45, NKRI harga mati, urusan beragama, lakum dinukum waliyadin. Maka lewat mimbar yang mulia ini, saya menyeru untuk semuanya, keluarga besar PT Jasa Raharja cabang Jawa Tengah, yuk kita yang profesional dalam bekerja, insya Allah diberkahi Allah Ta'ala. Amin. Dan juga teman-teman yang di seberang sana yang langsung Zoom bersama siaran pada sore hari ini, mengawali kajian singkat di Targhib Ramadan 1442 Hijriah bersama Ustadz Nawawi At-Tamjani. Mohon izin Pak Yahya, saya sangat senang bertemu Bapak dan semoga Bapak juga senang bertemu saya Pak. Ya insya Allah. Yang jelas saya Nawawi At-Tamjani asli Boyolali Pak. Bapak saya Kusnan At-Tamjani, ibu saya Siti Sukamti, istri saya Mirah Sutini, saya almarhum Kiai Mangkli, tempat tinggal saya di Telogosari. Orang biasa panggil saya Kiai, maklum karena masih muda, rodok kemaki gitu. Dan yang jelas, mohon izin Pak Yahya, biasa ngundang Ustadz Nawawi itu enak Pak, ngundang 3 kali gratis sekali Pak, insya Allah. Insya Allah Pak. Maaf teman-teman ya. Dan sebelum kajian ini saya lanjut, lewat mimbar yang mulia ini, saya Nawawi At-Tamjani ikut mengucapkan bela duka sungkawa sedalam-dalamnya atas kundurnya ibunda tercinta Bapak Yahya. Semoga almarhumah diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa dan ditempatkan di surganya. Amin gitu ya. Karena saya mendengar kabar kemarin waktu Mas Ustadz Aris itu kan Ustadz Aris Mas, insya Allah itu iya itu udah pantas jadi Ustadz aja, cuma kalah sama Pak Yahya. Iya Pak Yahya aja pakai pecis gantengnya kayak gini, Subhanallah. Oh iya juga sama Pak. Pak Sab juga. Loh, beliau bilang nama saya nama Kiai Pak Yahya. Insyaallah, ini canda Bapak ya. Semoga yang di seberang tidak ada salah paham dalam ungkapan ini insyaallah ya. Sekali lagi semoga almarhumah ibunda tercinta diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Allahumma amin. Pertama dan paling utama mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kabar baik semuanya teman-teman. Amin ya. Alhamdulillah. Ada yang masih ngejomblo? Coba yang ngejomblo ngacung ya. Ya saya pengen tahu aja, pengen tahu. Ya kali kayak Allah.
Ya kali-kali berkah Ramadan dapat jodoh yang terbaik gitu loh maksudku. Jangan marah ya Mas ya. Dengan ungkapan syukur alhamdulillahirabbil alamin, saya sangat senang dan bersyukur matur nuwun atas undangannya setelah kemarin dengan para ibu-ibu Persari Raharja, ya. Yang kemarin live juga langsung. Ini mohon izin tim syuting saya kebetulan nyadran ke desa, jadi tidak bisa ikut hadir. Nanti tolong nanti hasil di sore hari ini YouTube-nya kirim kepada kami, akan saya floor untuk YouTube kami biar PT Jasa Raja kayak kemarin langsung dipersani kegiatannya oleh khalayak umum masyarakat Indonesia. Insya Allah begitu. Kemarin sudah di floor yang begitu rupa dan semua para sahabat positif semuanya. Insya Allah. Dengan syukur alhamdulillahirabbil alamin, salawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, insya Allah menurut Majelis Tarjih PP Muhammadiyah 1 bulan yang lalu sudah merilis hasil bahwa tanggal 12 malam 13 April akan jatuh malam pertama di bulan Ramadan. Itu berarti insya Allah sebentar lagi akan ada taraweh. Menurut Majelis Tarjih Badan Hisab PP Muhammadiyah. Namun ketika kita berbicara tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu li ru'yatihi, berpuasalah ketika engkau melihat hilal atau bulan, maka hisab ini perlu dibuktikan dengan adanya sidang isbat melihat ru'yatul hilal atas hasil penemuan teropong, apakah benar sekarang ini nanti sudah muncul bulan di dalamnya. Kalau memang sudah muncul bulan sebagai pembuktian daripada hisab, maka berarti insya Allah malam ini akan ditetapkan sebagai malam ke-1 pelaksanaan ibadah malam di bulan Ramadan. Para muslimin muslimat bisa melaksanakan sholat taraweh berjamaah, insya Allah. Kan begitu. Kurang tahu nanti di kantor sini apakah ada rencana hitung sekali 2 kali dalam 1 bulan Pak Yaya. Dulu biasanya begitu Pak. Gitu. Ya maksud saya itu ya sama aku gitu loh Pak, nanti gitu. Ya nanti saya ya, ini Bapak udah bilang tradisinya diteruskan, jangan lupa Mas Aris Nawawi diundang lagi gitu Mas. Masalah. Ini tanda ya. Kata Mas apa? Bila mana iya ya alhamdulillah, nyambung silaturahmi. Artinya apa? Ketika nanti sidang isbat ru'yatul hilal menetapkan hasil yang sama dengan Badan Hisab Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, artinya malam ini kita bersama-sama akan menyambut datangnya malam 1 di bulan Ramadan. Dalam bahasa fikihnya namanya targhib Ramadan. Menyambut datangnya Ramadan dengan cinta. Itu artinya begitu. Targhib Ramadan. Menyambut datangnya Ramadan dengan cinta. Artinya apa? Ramadan sebagai seorang kekasih, Ramadan sebagai yang kita cintai. Namanya menyambut orang yang kita cintai, mestinya ada persiapan-persiapan di dalamnya. Kan begitu. Lah apa itu Pak Nawawi? Pertama, yuk kita berdoa kepada Allah, Tuhan yang maha segalanya, nyuwun kita dikasih panjang umur, semoga bisa masuk di bulan Ramadan dengan baik. Karena menyambut seseorang, menyambut tamu, menyambut kekasih, kalau diri kita sudah tidak ada, masa kita bisa menyambut? Karena kita masih ada, otomatis kita bisa menyambutnya. Kita nyuwun kepada Allah. Bagaimana doa salafus soleh, Allahumma balighni Ramadan. Ya Allah, pertemukan aku ya Allah di bulan Ramadan. Kita nyuwun kepada Allah, semoga dipun paringi panjang umur. Semoga keluarga PT Jasa Raja Cabang Jawa Tengah pun juga dipun paringi panjang umur. Insya Allah begitu. Yang kedua, kita sambut datangnya Ramadan dengan cinta, dengan hati yang
senang, dengan bangga. Maka ada satu kisah inspiratif yang begitu indah. Si fulan ini dalam kehidupan sehari-hari orang yang maaf, jauh daripada perintah-perintah agama. Dia mengaku beriman kepada Allah dalam bahasa orang Islam, tapi dia tidak pernah menjalankan perintah agama Islam dengan baik. Sholat jarang, puasa apalagi, baca Quran nggak pernah, ke masjid nggak kenal. Tapi apa yang terjadi? Ketika terdengar di telinganya Ramadan mau datang, dia menjerit kepada Allah, Tuhan yang kuasa, ya Allah, ya Rob, aku bersyukur kepadamu ya Rob. Mohon kau kasih aku kesempatan ya Rob untuk bisa masuk di bulan Ramadanmu. Aku pengen kembali kepadamu. Aku pengen taubat kepadamu. Aku pengen sholat, pengen taraweh, pengen baca Quran, pengen puasa di siang hari di bulan Ramadan ya Rob. Alhamdulillah si fulan ini ternyata dikasih kesempatan Allah masuk di bulan Ramadan dan benar dia bertaubat kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Apa yang terjadi? Waktu dia sudah taubat masuk di Ramadan, di pertengahan Ramadan dia meninggal mati. Waktu meninggal sahabatnya di dunia tidur, ngimpi bertemu dengan dia. Dalam kuburan ditanya itu si fulan, bro bahasa sekarang, piye kabarmu di kuburan? Jawabannya simpel, alhamdulillah aku kerasan mas. Aku dapat nikmat kubur begitu rupa. Temennya protes, lo kok bisa? Lewang dulu aku yang ngerti kertumu loh bahasanya. Dulu kamu kayak gitu, lah kok kamu mati kok dapat nikmat kubur, sebabnya apa? Jawabannya simpel, benar mas, duren-duren, roti-roti, bien-bien, saiki-saiki. Dulu memang aku tidak pernah kenal masjid, nggak pernah puasa, nggak pernah taraweh, nggak pernah baca Quran. Tapi ketika dengar kabar Ramadan, aku bersyukur kepada Allah, aku senang, aku menangis, aku taubat kepada Allah, lantaran aku bangga senang dengan datangnya Ramadan. Aku dikasih nikmat kubur begitu rupa, subhanallah. Dalam kisah hadis yang kedua pun dijelaskan yang sama. Maaf, seorang Yahudi, saya nggak ada maksud menyinggung siapapun, berarti non Muslim. Seorang Yahudi ini seorang bapak, dia melihat anaknya makan seenaknya di depan rumah. Pada di kanan kirinya sedang banyak orang berpuasa. Jadi seorang Yahudi ini melihat anaknya di depan rumah makan seenaknya. Pada di kanan kirinya banyak orang sedang berpuasa Ramadan. Apa yang dikerjakan si Yahudi ini? Dia dekati si anaknya, ditampar, istilahnya diingatkan si anaknya. Diajak masuk ke dalam agar makan dan minumnya di dalam tidak mengganggu yang lainnya. Apa yang terjadi? Waktu si Yahudi ini meninggal dunia, ternyata di dalam kuburan mendapatkan nikmat kubur yang begitu rupa. Masya Allah. Indahnya bukan main. Inilah sebuah ternyata saling menghargai, menghormati kepada orang lain walaupun tidak melakukan ibadah yang sama, tapi memberikan kebaikan yang sama, pun juga nilai kebaikan yang sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Subhanallah. Yang ketiga, sambut Ramadan dengan menjaga kesehatan fisik kita sebaik-baiknya. Mana ada orang bisa puasa kalau kita sendiri tidak sehat. Walaupun boleh orang sakit tidak puasa. Tapi daripada besok nyarutang, besok mengkodok membayarnya di kemudian hari, ketika kita bisa badan ini sehat, otomatis puasanya yes, aktivitas duniawinya pun juga yes. Maka tidak menjadi penghalang gara-gara puasa, lebih-lebih di masa pandemi, saya aras-arasan mau bekerja, saya malas bekerja. Justru dengan sebuah nilai puasa yang ada dalam dirinya memberikan semangat, motivasi tersendiri untuk semakin lebih semangat bekerja sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Khususnya di kantor tercinta Jasa Raja Cabang Semarang ini. Maka teman-teman tidak ada alasan bagi kita sedang puasa terus tidak bekerja atau malas bekerja, jangan. Nah itu Ustaz kan sudah dikatakan 1 hari lagi nafas berubah jadi tasbih, tidur menjadi ibadah. Berarti mendingan saya tidur. Bahkan bau mulutku aja yang semakin badek semakin wangi katanya begitu.
Ya bukan begitu jawabannya, tapi ya istilahnya yuk kita tempatkan pada posisi yang baik, yang benar, jangan jadikan alasan untuk seperti itu. Insya Allah jaga kesehatan kita. Yang keempat, namanya menyambut tamu, mestinya mempersiapkan sesuatu yang sunnah-sunnah. Tidak sekedar yang wajib saja, yang sunnah-sunnah. Maaf teman-teman, masih ingat kan waktu masih kita muda? Janjian sama si doi, walah Masya Allah. Jam 7 malam mas ketemu, jam 2 siang sudah mandi. Apa enggak hebat tuh? Parfum begitu rupa, pakaian disiapkan begitu rupa. Hanya pengen ketemu jam 7 malam. Sama. Ketika mau datang Ramadan, mestinya persiapan diri kita sebaik-baiknya. Ibadah sunnah di bulan Sya'ban. Sholat malamnya diperbanyak. Sedekahnya diperbanyak. Baca Qur'annya diperbanyak. Lebih-lebih ketika sudah mau datang seperti ini pun, persiapan tempat ibadah pun dipersiapkan begitu rupa. Itu sudah kesunahan di hadapan Allah Ta'ala. Maaf dan maaf loh teman-teman semuanya, sudah menjadi rahasia umum. Kalau datang bulan Ramadan, Masya Allah, masjid musola tumplek-blek begitu rupa. Tapi ingat, masa pandemi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Yang tadi beliau juga mengingatkan, nanti nggak ada mudik ya Pak ya. Nggak ada mudik. Masya Allah itu. Apapun alasannya nggak ada mudik. Berarti besok Ustadz juga nggak bisa mudik Pak. Iya nggak bisa mudik. Ya berarti mudiknya diajukan aja Pak. Kan tanggal 6 sampai tanggal 17 nggak boleh mudik. Berarti sebelum tanggal 6 Mei mudik dulu Pak. Jangan bilang saya mudik, pulang kampung gitu aja. Nanti kan nggak dicegat sama polisi Pak. Anak saya juga bilang begitu. Besok nggak boleh mudik lah. Ya udah nanti Ananda yang jadi patwal apinya. Insyaallah. Coba memperbanyak itu. Yang kelima, ketika menyambut tamu harus tahu siapa tamunya. Maka kita bicara bulan Ramadan ini harus tahu ilmu Ramadan, mana yang sunnah, mana yang wajib, mana rukun, mana yang mubah atau makruh, termasuk di dalamnya. Mohon maaf lahir batin teman-teman semuanya. Ini yang biasa bapak-bapak biasa masih luar kota kayak gini, istri di tempat lain, ada yang di Jakarta, ada yang di Purwokerto, ada yang di Boyolali, mungkin gitu. Kalau Pak Sab di mana Pak? Istri di sini? Istri di Depok, ditinggal. Berarti Bapak di Semarang gitu. Nah, benar misalkan, wah 2 minggu nggak pulang, ternyata sampai di rumah keuangannya bukan main. Dilalah ketemunya siang hari Pak. Masya Allah. Iya Jal. Siang hari Pak di Ramadan. Berkangen dan itu istri sendiri. Kira-kira. Pada dalam agama Islamnya, apapun alasannya di siang hari di bulan Ramadan tidak boleh. Nekat setelah ilmu puasa, denda. Apa dendanya? Memerdekakan 1 budak. Pada konvensi Jenewa, 1 budak itu 14 miliar loh Pak Sahab. Nekat sehari 14 miliar. Nggak mampu memberi sedekah 60 fakir miskin. Nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Cuma sehari loh. Sekali berbuat sehari. Loh kenapa Ustaz? Itu urusan dengan Tuhan, dengan Allah. Lah kok dendanya kok sifatnya duniawi. Hanya sebagai efek jera. Agar kita tidak mudah melanggarnya. Loh Ustaz, dulu kan saya belum dengar keterangan Ustaz seperti ini. Kalau dulu belum dengar, belum tahu ilmunya, enggak apa-apa. Enggak dosa. Karena belum tahu. Sekarang udah dengar Ustaz nyampein. Berarti besok jangan dilanggar. Apapun alasannya. Kalau siang jangan, kalau malam silahkan. Loh nyaman Pak. Insya Allah. Loh. Tahu ilmunya. Dan yang terakhir, kita sambut Ramadan dengan keimanan kepada Allah sebaik-baiknya. Maka kata Nabi, man soma Ramadana, man qoma Ramadana, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar.
Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman kepada Allah, barang siapa mendirikan salat malam karena iman kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana akhirnya? Untuk menuju yang seperti ini, tip yang perlu kita kerjakan adalah satu. Puasa yang kita kerjakan jangan jadikan beban, tapi justru kita jalani dengan hati yang senang. Caranya bagaimana? Sahurnya diakhirkan, kalau buka segera. Kunci. Kalau sahur jangan gasik-gasik. Misalkan imsak jam 4:15, sahur setengah 4 cocok. Kalau imsak 4:15 kok sahurnya jam 1 pagi. Waduh, nanti rampung sahur, setelahnya panjang, bangun masih lapar lagi. Bukanya digasihkan. Dalam tanda petik sudah masuk manjing waktunya, azan maghrib, segera batalkan puasa kita. Baru mengerjakan sholat dan lain sebagainya. Tidak dibalik, buka deng sholat dulu baru batalkan, tidak boleh. Jadi harus batalkan dulu baru sholat. Yang kedua, biasa bergaul dengan orang-orang yang gemar ibadah. Kalau teman kita rajin sholat taraweh, yakin kita pun akan ikut di dalamnya. Teman kita biasa baca Quran, kita pun akan ikut di dalamnya. Teman kita mengerjakan sholat malam, kita pun juga akan ikut di dalamnya. Insya Allah. Dan yang ketiga, kita harus yakin apapun yang kita kerjakan, jangankan yang wajib, ibadah sunnah dinilai wajib di mata Allah. Subhanallah. Yakin apapun yang kita kerjakan tadi. Dan yang keempat, tidak ada jaminan kecuali surga. Kalau an-Nabi mengendikkan sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga cinta kangen 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran, orang yang biasa baca Al-Quran. Kedua, wahafidhil lisan, orang yang bisa menjaga lesannya. Hati-hati di Ramadan ya, hati-hati. Yang ketiga, wa mud'imil ji'an, orang yang banyak memberi takjil, berbuka kepada orang yang berpuasa. Dan yang keempat, was-shaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa sendiri di bulan Ramadan dengan iman tadi, insya Allah dicinta, dirindu oleh surga Allah Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tepat 30 menit materi saya. Silakan, ada 15 menit untuk panjangan dialog tanya jawab. Monggo, ada pertanyaan alhamdulillah dari siapapun, termasuk Pak Yahya pun boleh nanya Pak. Enggak apa-apa insya Allah. Cuma nanti ada harganya beda Pak. Silakan teman-teman kalau mau ada sesuatu. Baik, silakan Bapak Ibu, baik yang hadir secara live maupun virtual via Zoom meeting, boleh diperkenankan untuk bertanya kepada Pak Ustadz. Khususnya tema kita pada hari ini yaitu tips melaksanakan ibadah Ramadan di masa pandemi. Tapi kalau mau ada pertanyaan yang di luar tema diperbolehkan ya Pak Ustadz. Silahkan Bapak Ibu yang hadir live dulu mungkin ya. Yang pertama boleh silahkan, ada yang ingin bertanya mumpung ada Pak Ustadz Nawawi hadir di tengah-tengah kita. Izin Mbak Mira mau bertanya Mbak. Oh iya, dengan siapa tadi Mas Adit? Mas Hari. Oh Mas Hari, iya. Mas Hari dari Surakarta. Oke, kita beri kesempatan dulu untuk yang hadir secara Zoom meeting ini Pak Ustadz dari Mas Hari Surakarta. Silakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Ya silakan. Yang pertama tentunya terima kasih mengenai ilmu yang Pak Ustadz sampaikan terkait tips dan fadilah-fadilah terkait ibadah puasa di bulan Ramadan. Tapi yang di sini yang saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana sih secara spesifik upaya kita untuk meningkatkan atas iman yang mana dalam 1 bulan ke depan nanti kita akan gembleng dalam bulan Ramadan. Dan diharapkan tentunya hasil gemblengan itu akan kita rasakan di 11 bulan ke depan. Ya. Karena sedikit curhat Pak Ustadz, bahwasanya saya rasakan selama ini setiap bulan Ramadan ya yang saya rasakan ya gitu-gitu aja. Dari kecil mulai saat ini, kalau dari kecil kan disuruh kasih buku kegiatan bulan Ramadan. Ya. Akhirnya kita berebut tanda tangan Ustadz atau imam, bukan dalam arti konteks
oh saatnya saya harus tarawih ya gitu loh. Iya. Oh benar-benar manfaat tarawihnya seperti ini, seperti itu. Iya. Ya, maksud saya bagaimana sih tipsnya Pak Ustadz supaya kita dapatkan marwah dari bulan Ramadan itu sendiri, Iya. jumlahnya dapat kita rasakan sehingga akan berdampak pada kualitas keimanan kita. Mungkin mungkin demikian Pak Ustadz. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saya jawab dulu, Saudara Ferry di Surakarta ya. Betul ya? Hari. Betul, Pak. Hari di Betul. Surakarta. Barakallah. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya ketahui. Menurut Imam Ghazali, puasa itu kan terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, puasa orang awam. Puasa orang awam itu yang penting ya puasa, tidak makan, tidak minum. Hanya itu aja, tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh. Hanya sebagai rutinitas biasa, kerjakan, rampung-rampung, sudah tidak ada asar, tidak ada bekas, tidak ada kebaikan apa-apa. Besok datang lagi puasa, ya hanya gitu lagi. Itu namanya rutinitas tanpa ilmu. Yang kedua, puasanya orang yang tahasus khusus. Yang seperti apa? Ternyata di balik apa yang dikerjakan orang yang sedang puasa, ada filosofi yang sangat-sangat dalam untuk diambil pelajarannya. Yang pertama, kata sidik jujur. Kita ini puasa atau tidak, orang lain nggak ada yang tahu loh. Di luar kelihatannya lemes, lesu, dalam mobil celegut-celegut ya bisa loh. Dalam kamar kita celegut-celegut juga bisa. Berarti puasa mengajarkan kata jujur yang begitu rupa kepada kita semuanya. Jujur. Yang kedua, puasa mengajarkan kata disiplin. Imsak ya langsung imsak, tinggalkan sahur, makan. Bedug-dung segera batalkan itu puasa. Artinya apa? Kalau pola disiplin dipakai dalam pola kerja kita, Masya Allah. Tertib waktu. Ya kan? Tertib di perusahaan kita itu indah bukan main, maka akan meningkatkan sebuah nilai yang sangat positif untuk kita semuanya. Dan yang ketiga, puasa itu kan lapar kan? Pasti, mana ada orang puasa kok nggak lapar. Maka mohon izin Pak, misalkan ada orang ngomong, wah aku orang ngelih, orang lapar, orang dahaga. Bohong, namanya nggak makan dari pagi sampai sore kok nggak lapar, nggak dahaga. Pasti. Cuma lapar dahaganya bisa ditahan dulu. Sedemikian rupa. Berarti artinya apa? Sesuatu yang halal sebenarnya. Tapi menjadi haram kalau kita langgar. Apa itu? Makanan itu kan halal. Tapi kalau di siang hari di Ramadan, ya nyuwun sewu. Jadi masalah alias membatalkan apa itu? Puasa. Berarti dengan merasakan, maaf, perut lapar, tenggorokan dahaga, punya maksud bisa merasakan nasib saudara kita yang kurang beruntung. Para fakir, miskin, duafa, dan lain sebagainya di seberang jalan sana atau di bawah jembatan dan lain sebagainya yang kehidupannya mungkin di bawah garis ekonomi yang wajar. Masya Allah itu. Dan yang keempat, namanya orang puasa itu kan diajarkan untuk ditutup dengan yang namanya zakat atau sedekah. Makanya teman-teman semuanya, mohon maaf lahir batin ya, saya nggak ada maksud apa-apa. Saya hanya akan memberikan satu, waduh, saya nggak bawa uang ya. Saya mau mencontohkan saja ya, ini yang pemikiran yang sederhana saja. Ini teman-teman semuanya ya, maaf, ini ada uang. Oke. Kalau konsep dalam agama Islam kan ada wa aqimus sholata wa atuz zakata. Betul nggih? Ini saya bicara tentang konsep di agama Islam, nggak ada maksud menyinggung ke agama lain. Kalau kata konsep wa aqimus sholata wa atuz zakah dituntut dalam fikih kita, kalau orang itu mau mendirikan sholat juga harus mau berzakat, berinfak, bersedekah, kan begitu. Kalau dibalik, kalau orang itu mau berinfak, bersedekah, berzakat, dituntut untuk mau mengerjakan sholat. Seperti gambar sisi mata uang kita ini. Wa aqimus sholata berarti gambar yang sebelah. Wa atuz zakah berarti gambar yang sebelahnya. Pertanyaannya, kalau duit ini gambarnya lengkap, laku enggak? Laku. Untuk beli bisa enggak? Bisa. Kan gitu. Tapi kalau wa aqimus sholata, dia sholat.
berarti ada gambarnya. Tapi tidak mau infak, tidak mau zakat, berarti gambarnya kan hilang toh, nggak ada gambarnya. Kalau duit kok gambarnya cuma separuh toh, laku nggak kira-kira? Kan nggak laku toh. Apalagi nggak sholat, nggak zakat. Berarti orang gambarnya belas, itu jenenge dudu duit kan gitu. Maka kalau kita pengen laku di dalam kehidupan ini, kalau sholat ya mau zakat, kalau zakat ya mau sholat. Itu kalau dalam konsep agama Islam kan gitu. Berarti dituntut dengan pelajaran puasa yang begitu rupa ini, kita mau peduli kasih, peduli nasib kepada orang lain yang membutuhkan uluran tangan kita. Des akhirnya apa yang dikatakan oleh Mas Eri di Surakarta tadi, puasa tidak hanya sekedar rutinitas, tapi ada asar bekas pelajaran indah. Semakin tahun semakin kita merasakan kenikmatan puasa. Akhirnya tidak hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tapi benar-benar bisa menikmati puasa sebagai sebuah kebutuhan, bahkan mengajarkan pelajaran indah untuk kita semuanya. Kurang lebih begitu insya Allah. Jadi puasa tidak hanya sekedar rutinitas, tapi ada filosofi nilainya. Matur nuwun. Silakan lagi kalau ada. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah. Begitu ya Mas Hari. Oke, kita akan memberikan kesempatan untuk pertanyaan berikutnya. Iya, secara live Pak Toha, Pak Muhammad Toha, silahkan Bapak. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Silakan. Pak Ustadz tadi udah bilang, mengatakan ada sedekah Pak ya. Nah, tadi ya memang kan dalam bulan Ramadan ini kan dianjurkan untuk memperbanyak sedekah Pak ya. Ya. Yang mau saya tanyakan itu adab untuk bersedekah yang diutamakan itu bagaimana Pak? Itu aja singkat Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman semuanya. Di dalam kitab Durratun Nasihin diajarkan tip sukses sedekah. Tip sukses sedekah. Ya sedekah kita, infak kita, sedekah kita, zakat kita itu sukses. Maka tipnya ada 5. Pertama dasarnya iman percaya adanya Tuhan. Adanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki. Kita harus yakin adanya Allah sang pemberi rezeki. Yang kedua, ambilkan rezeki yang paling baik. Jangan sampai mohon maaf hasil rezeki yang enggak benar dibuat sedekah itu seperti mencuci kain pakai air kencing. Bersih tapi baunya pesing. Hati-hati hati-hati. Nah, yang ketiga, tangan kanan di depan, tangan kiri di belakang. Jadi istilahnya tidak pengen diketahui oleh khalayak umum. Tapi umpama ditunjukkan sebagai wujud laporan pertanggungjawaban, itu ya enggak apa-apa. Jadi sirron wa ala niatan, asal tidak ada maksud sesuatu. Dan yang keempat, dibarengi dengan senyum wajah yang terbuka. Maka kalau kita mau ngasih kepada siapapun, kita harus biak wajah, jangan sampai cemberut dan sebagainya, harus los. Dan yang kelima yang terpokok, tepat tempat dan sasaran. Nah, tepat tempat misalkan itu yayasan ya alamannya jelas. Tempatnya ya ada. Kalau ada anak-anaknya ya anak-anaknya ada, pengasuhnya ada, penanggung jawabnya ada, tidak fiktif. Nah, menuju tepat tempat dan sasaran sedekah kan jelas ada asnaf 8. Fakir, miskin, amil, kan itu, gharim, rikob, mu'alaf, sabilillah, ibni sabil. Nah, 8 itu kalau ada semuanya, umpama kita itu pengelola zakat alias amil, maka ya harus dibagi menjadi 1/8 semuanya dapat bagian. Tapi kalau 8 itu hanya ada 3 asnaf saja yang diprioritaskan, fakir, miskin, misalkan saja itu aja, atau dengan mu'alaf yang itu, ya berarti boleh saja menurut ya ukuran akurasi di wilayah masing-masing. Kan tidak bisa sama antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan begitu insya Allah sedekah kita akan tepat sasaran. Makanya perlunya adanya dibentuk badan amil zakat dan infak atau las itu. Pak, diberikan langsung boleh saja. Atau bagaimana Pak?
Saya kepengen memberikan kepada saudara kandung saya. Maaf dan maaf teman-teman semuanya. Jangan salah persepsi selama ini yang kita lakukan. Terhadap ibunda, bapak enda kita kandung, saudara-saudara kandung, itu bukan sedekah, tapi itu kewajiban kita. Tidak usah mereka minta, nggak usah kita memberikan jatah, melihat mereka membutuhkan, harus kita kasih gitu loh. Itu namanya dengan saudara kandung, orang tua kandung dan lain sebagainya. Mosok karo bapak ibu kok wis Bu jenengan tak sedekoi, masyaallah remuk jenengan kula. Hati-hati. Jangan sampai justru itu sebagai kewajiban agama. Harus. Makanya teman-teman semuanya, satu rilis saya yang kemarin saya sangat keras dalam bicara. Pada waktu saya di Banjarmasin, pengajian di sana dengan para mahasiswa di sana, saya matur nggih. Suksesnya seorang anak bukan karena gelar profesor, doktor, magister, sarjana, dan lain sebagainya. Hartanya yang setumpuk, mobilnya yang mewah, rumahnya yang tumpuk. Tidak. Tapi suksesnya anak itu cuma 2 ukurannya. 1, semasa dia punya bapak sama ibu, dia tidak pernah melukai hati, bahkan tidak pernah membuat sakit atau menangis hati orang tua. Itu baru sukses. Dan yang kedua, ketika orang tuanya sudah tidak ada, mau mendoakannya. Itu yang terpokok. Sekarang panjenengan punya segalanya, dibutuhkan orang tua, nggak ada di sampingnya, Allahu Akbar. Tadi saya nggak ada maksud apa-apa, nggih. Beliau Pak Yahya tadi sampaikan, alhamdulillah Ustaz, kemarin saya sempat menang ibunda saya walaupun 10 menit di samping sebelum meninggal dunia. Berarti dibutuhkan orang tua dikala ada. Itulah sesuatu yang membuat bangga orang tua. Bener loh. Ini harus kita mengerti. Sekarang kita logika nalar ya. Orang tua kita dulu waktu mengasuh kita waktu kecil, apa pernah ada kata semoyo, ada pernah kata mengelak, jam 1 pagi bayinya nangis bangun, dia kencing atau apa, orang tua betapa bangganya, seneng malahan, enggak ada. Nah, sekarang anak dipanggil, nang, pulang, lagi sibuk, Bu, Masya Allah. Itu udah membuat hati orang tua udah enggak nyaman. Betul loh. Benar, ini satu kenyataan fakta. Orang tua itu tidak pengen dibawain apa-apa. Hanya ketemu anaknya saja. Walah, udah maknyes. Ini yang harus kita mengerti. Sekali lagi teman-teman semuanya yang merasa diri kita, termasuk Nawawi juga. Saya sudah yatim piatu, Pak. Jadi saya juga perlu nanti disantuni, Pak. Ini Bapak Ibu saya kan sudah enggak ada. Jadi nyuwun sewu nggih. Jadi suksesnya anak seperti itu. Waktu sudah meninggal orang tua, doakan. Menurut keyakinan agama masing-masing. Kalau di Islam ada sholat, doakan. Pada sholat, doakan. Syukur bisa ziarah kubur kalau ada kesempatan. Dengan catatan tidak rohinah loh ya. Tidak meratap, tidak nangis, tidak ngoyoworo. Itu kalau begitu itu makruh, nggak boleh. Tapi kalau kuat, tetap sabar, silahkan. Kalau orang tua masih hidup, yuk kita ziarah itu apa? Kita kunjungi. Jangan sampai membuat nangis hati. Kecewa hatinya. Masya Allah. Oke? Pernah kan ada satu kisah. Seorang Alqamah. Alqamah itu ahli ibadah. Top, markotop, yes. Hebat ahli ibadah. Tapi apa yang terjadi? Waktu mau meninggal, mau sekarat, dia nggak bisa mati-mati. Jadi nggak bisa mati-mati. Alhasil singkat cerita, itu hanya gara-gara pernah membuat sakit hati ibundanya. Loh, mau mati nggak bisa. Hanya gara-gara pernah membuat kecewa ibundanya. Dengan begitu, kembali ke tadi pertanyaan Bapak Anda ini, yuk, sedekah kita kepada orang tua, itu wujudnya memang pemberian sedekah, tapi dalam bentuk kewajiban. Kewajiban anak kepada orang tua. Ingat teman-teman semuanya, saya berikan satu ilustrasi keilmuan kita bersama-sama. Memberi kepada orang lain tanpa ada sambung darah, itu dilipatkan 700 kali kebaikan. Al-Baqarah 261 kan itu. Tapi ketika ada orang tua bisa memberi kepada anaknya, kelipatan 900 kali kebaikan. Tapi kalau ada anak bisa memberi kepada orang tuanya, dilipatkan 100.000 kali kebaikan. 100.000 kali. Dan yang keempat, ada kita bisa memberi yatim dan piatu. Apa kata Nabi? Coba. Ana wa kafil yatima fil jannati hakada. Aku akan bersama mereka
yang santun anak yatim piatu di surga seperti jariku jejer. Ada aku, ada orang itu. Ini kebaikan orang yang peduli anak yatim piatu. Lo insya Allah begitu. Nanti kapan-kapan dolan ke pantinya Pak Yai Nawawi ya Mas Aris ya. Kan dekat di Telogosari. Ya, nggak apa-apa itu teman-teman semuanya itu. Nggak usah nunggu bulan suro. Sedekah anak yatim kok nunggu sasi suro. Emangnya anak yatim mangane suro tok apa piye? Gitu, dipakai nalar yang positif, ya. Setiap saat sering itu insyaallah, ya. Teman-teman jamaah kita dimanapun saya ajarkan begitu. Setiap bulan klik dengan link, setiap bulan link, tak kirimi link saya, kan biasanya gitu. Insyaallah kebaikan semuanya. Amin, ya. Terima kasih. Masih ada waktu? Baik, masih ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Adin. Silakan Pak Adin. Yang tanya bapak-bapak anu semua, aduh angel-angel nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau nggak salah ada puasa, segerakanlah untuk berbuka, untuk mensegerakan berbuka dan mengunjungi waktu sahur. Iya. Selama ini kan kadang-kadang pada saat kita ikutin adab itu, artinya mengunjungkan waktu bersahur, kan ada tanda imsak tuh Ustaz. Ya. Nah, saya pernah kadang-kadang negur anak saya, udah sebentar lagi imsak. Imsak itu baru tanda Pak, kecuali beduk subuh itu sudah nggak boleh lagi. Nah, kira-kira gimana nih Pak Ustadz? Padahal kan kita kepengen mengunjungkan itu supaya setelah sahur kita tidak tidur lagi dan langsung subuh baru tidur sebentar barangkali. Ya, termasuk saya juga dulu gitu dengan orang tua. Masih, apalagi dulu masih ngerokok. Wah, 2 kali 3 kali isepan lagi nih, udah imsak, sudah teriak di masjid itu al imsak, belum itu enggak. Apakah itu makruh atau bagaimana? Mohon penjelasan Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bicara tentang puasa, maknahu al-lughatun al-imsak. Makna puasa dalam pengertian bahasa harfiahnya al-imsak. Apa itu? Menahan atau berhenti. Al-mubtilatus syiyam, sesuatu yang membatalkan apa itu puasa. Akul wa asrob wal wat'in, entah itu makan, minum atau bersenggama. Dalam bahasa fikih safinatun najahnya kan seperti itu. Yang jadi problem ketika saya sampaikan dalam list keterangan saya, mensegerakan berbuka itu kan sunnah. Mengakhirkan sahur juga sunnah. Kenapa? Punya maksud kalau mensegerakan puasa, berbuka agar kita segera seger, badan kita segera pulih. Maka disunahkan menyantap sesuatu yang manis. Kalau orang Arab ya nyun sewu dengan korma, gitu loh. Karena Arab adanya korma. Kalau orang Indonesia ya akulu asrobu al eskolau wa tahu susuru, itu enggak apa-apa, itu boleh. Ya eskola boleh itu, yang penting manis gitu aja, kan simple. Atau kalau kita ya tahu susu tadi Pak, tahu susu. Beringat Pak. Tapi kalau kita bisa beli korma, ya alhamdulillah, kan gitu. Sunnahnya bukan masalah kormanya, tapi manisnya itu makanan, gitu loh. Bukan kormanya. Lah kalau panjenengan di Indonesia adanya cuma pohong, adanya telo. Lah itu kan ya di Mekah nggak ada telo Pak, nggak ada pohong. Nanem sampai kiamat nggak bisa Pak di sana, karena memang sana batu sama batu, kan gitu ya. Itu kan memang tempatnya masing-masing. Intinya adalah manis. Ya, manis tadi bukan masalah kormanya, tamrin kan korma, tapi manisnya itu yang terpokok. Nah, itu yang harus mengerti dulu. Nah, ketika sahur diakhirkan, bila sudah ada al-imsa, Pak, saya masih makan, Pak. Kalau makan itu masih ada barang 3-4 sendok, ya silakan segera dihabiskan, nggak apa-apa. Yang penting jangan tanduk, Pak. Jangan nambah, nggak apa-apa.
Tapi kan aku kepengen Pak. Biasa kan saya kan keturunan ahli hisab Pak. Dia kan ahli hisab. Itu pinter tuh. Ahli hisab Pak. Hebat itu. Tapi itu besok punya Pak. Hati-hati loh Pak. Dengan rokok loh Pak. Nggih. Non? Sudah nggak ngerokok? Berarti mantan perokok. Oh iya. Karena nanti kapan-kapan tak ceritakan tentang surga dan neraka. Surga itu tidak ada api, Pak. Neraka itu penuh dengan api. Lah itu. Lah kok malah saya ini. Aduh, nanti kalau rampung tukaran saya nggak mau loh, Pak. Ini jadi masalah, Pak, nanti. Waduh, mohon maaf loh Pak, ini bukan saya loh Pak, ini kita hanya bicara loh ya, kita hanya bicara tentang tadi, pertanyaannya kan simple, Pak ini udah al-imsa, padahal saya habis sahur pengennya ngisap hitung 1, 2, 3 kali, ada yang ngingeti, loh Pak ini udah imsa loh Pak, hati-hati, tapi sisi lain yang mengatakan, imsa kan baru imsa, yang penting belum azan subuh. Lah seperti itu bagaimana, Pak? Namanya orang kan ada iadah. Iadah itu apa? Kehati-hatian. Lah karena itu benar secara fikih memang waktu subuh itulah waktu sebagai awal pelaksanaan puasa. Kan begitu. Makanya mandi jinabat itu bukan karena puasa, tapi karena sholatnya. Kan begitu toh. Jadi misalkan habis sholat baru mandi enggak apa-apa. Waktunya itu, tapi mandi itu karena sholat subuhnya, bukan karena puasanya. Itu harus dimengertikan begitu. Nah yang jadi problem karena ada tengoro imsa itu sebagai warning persiapan berhenti, ya mestinya Pak kayak rambu-rambu jalan. Itu imsa itu kayak lampu kuning itu loh Pak, itu loh. Ya kalau lampu kuning itu mau ditabrak ya silahkan sendiri, resikonya ya resiko sendiri. Ya kalau pas ditabrak itu pas kita selamat, tidak ada kendaraan lain, ya oke-oke saja. Tapi waktu kita punya pikiran, ini baru imsa aja, nabrak, ternyata ada kendaraan lain, kan ya kita sendiri. Itu namanya lampu kuning kan gitu. Maka lebih baik kalau sudah ada kata al-imsa, ya kita nyun sewulah, hormati waktu, berhenti dari aktivitas gitu. Itu aja yang pesan saya. Kalau saya lewat Zoom yang mulia ini memberikan kelonggaran, waduh, nanti fatwa saya jadi masalah besar Pak. Apalagi saya komisi fatwa MUI Pak ini Pak. Saya sehari-hari kan di MUI Pak. Jadi apalagi kalau saya menyampaikan itu suara saya suara MUI loh Pak, bukan suara Nawawi loh ini. Ini jadi masalah baru Pak. Wah, Pak Yai Nawawi itu membolehkan kok. Jadi habis sahur, imsak, ngerokok dulu nggak apa-apa. Waduh, remuk nanti saya. Itu, wah, jadi saya tidak mau yang seperti itu. Saya hanya akan mengatakan, pokoknya hargai waktu imsak. Untuk apa, Pak? Baca Quran 50 ayat. Menunggu azan subuh, itu aja. Lepas ayatnya panjang-panjang, ya berapa ayat nggak apa-apa. Itu hanya ilustrasi Nabi menunggu waktu azan subuh dari imsa itu 50 ayat, hanya itu aja. Tidak plek 50 itu tidak. Yang penting hanya gunakan waktu untuk baca Al-Quran. Itu aja nggih Bapak nggih. Jadi tolong lo nanti itu yang disampaikan yang ini aja. Jangan masalah boleh ngene lagi Pak. Saya nggak mau Pak. Ya nanti yang materi surga tidak ada api, neraka penuh api, nanti lain kali Pak. Biar para perokok insaf menurut Pak. Udah, pokoknya menghadapnya sini Pak. Jangan nanti geger lagi Pak. Besok mau puasa kok mau tukaran nanti malah bahaya. Mau tukaran kok udah tua-tua kayak gini. Ya, itu ya Mbak ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih jazakallah Ustadz. Baik, ini ada pertanyaan terakhir ya Pak Ustadz. Masih ada? Ya, ada pertanyaan terakhir saya ambil dari room chat. Di sini ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama dari Mas Hasbi. Assalamualaikum, izin tanya, bagaimana menciptakan suasana happy dalam ibadah? Bukan ibadah menjadi semacam hal yang susah begitu. Iya. Untuk menciptakan nikmat ibadah happy. Dan yang kedua dari Ibu Adista Hari. Assalamualaikum Ustadz,
Saya Ibu Adistahari mau menanyakan, pada saat puasa Ramadan, niat puasa apakah boleh hanya dibaca di awal bulan Ramadan atau memang harus diulang setiap hari? Itu Pak Ustadz. Iya. Silahkan Bapak. Baik, masih ibadah dibuat happy. Memang itulah maunya aku di sore ini untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi puasa jangan sebagai beban, tapi jalani sebagai sebuah nilai kebutuhan semua dengan mengerti ilmu yang ada di dalamnya. Dengan kumpul dengan orang yang ahli puasa, kumpul dengan orang-orang yang senang ibadah, kumpul dengan medsos-medsos yang membuat kita senang beribadah. Otomatis ibadah yang kita kerjakan tidak menjadi beban, tapi menjadi kegembiraan untuk kita semua. Itu aja yang paling pokok. Dengan cara bagaimana? Melihat asar pahala yang akan diberikan Allah kepada pelaku ibadah. Sungguh, dengan kita melihat pahala yang ada, kita akan termotivasi untuk mau bergerak, untuk mudah melangkah, karena tahu pahalanya. Makanya kalau orang sholat sendiri cuma 1, berjamaah dapat 27, itu yang membedakan. Kalau sholat sendiri dengan berjamaah podo, buat apa ke masjid? Di rumah kan cukup, kan begitu nanti. Ya kan ada motivasi. Kalau berjamaah dapat 27, saya katakan tidak cuma 27. Kalau Bapak sebagai suami sholat di rumah dengan istri dan anak berjamaah, dapatnya 27, oke? Tapi kalau ke masjid ada jaminan manja bil hasanati falahu asru amsalihah. Barang siapa mendatangi majelis kebaikan falahu terhadap orang itu tersebut asru amsalihah, 1 langkah dibalas 10. Jadi kalau orang mau berjamaah ke masjid, tidak cuma dapat 27, tapi 27 kalikan 10, 270. Hebat. Kalau di rumah cuma dapat 27 tok, pilih sendiri. Loh, enak kan? Ini bahasanya begitu. Karena kita tahu pahalanya. Orang sholat di Masjidil Haram, sekali sholat 100.000 derajat kebaikan. Di Masjid Nabawi cuma 1.000 kebaikan. Maka nyun sewu, kalau bisa umroh, bisa haji. Kalau di Mekah, ya jangan cuma leda-lede, turah-turu hotel tok. Ya berjamaah terus, itu kan pahalanya subhanallah itu. Jadi hebat kan begitu. Coba kalau orang tidak tahu pahalanya, sholat di Masjidil Haram, sekali berjamaah dapat 100.000 kebaikan. Buat apa? Nunggu hajinya 28 tahun Pak sekarang. Ini 28 tahun. Per Desember kemarin. Coba. Sebelum Desember baru 23 sampai 24 tahun menunggunya. Ini untuk kota Semarang loh Pak. Kalau yang kota yang lain saya nggak bisa matur. Coba seperti itu. Karena saya juga mutawif pembimbing haji juga. Sama insya Allah begitu. Nah itu harus dimengerti. Buat bisa happy karena kita adanya pahala. Loh, insya Allah. Yang kedua tadi dari Bu, siapa tadi Mbak? Yang tadi Bu Adistahari. Tentang apa tadi? Kalau puasa Ramadan niatnya boleh tahu, dibaca. ya. Baik, dalam fikih dasar Safinatun Najah, bahasanya segini, ini enggak perlu dipersoalkan nggih. An-niyatu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhal qalb. Adapun niat adalah menyengaja pengen berbuat sesuatu, letaknya dalam hati bareng dengan tindakan. Berarti umpama itu letaknya dalam hati, panjenengan bangun pagi pengen sahur, dalam hati mesti mengatakan, sing jenenge wong sahur kan ya mesti arep poso, gitu aja bahasanya kan. Jadi umpama nggak usah diucapkan pun sudah sah, sudah sah. Adanya orang sahur karena pengen puasa, tapi apakah mutlak? Belum tentu, karena cuma nemeni istri. Dia makan sahur tapi tidak ikut puasa. Nemeni tok berarti? Berarti kan tidak mutlak mesti kan? Makanya kata Imam An-Nawawi, wat talaffudu biha sunnatun, adapun melafatkan niat itu boleh. Walakin naukana al-qalb, tapi letak utamanya tetap dalam hati. Ini yang harus dimengerti. Makanya orang berpuasa mau dilafatkan mau tidak itu tergantung konteks keinginan mereka. Nawaitu saumal hodin, niat ingsun poso sedino seso. Hodin kan besok. Dan yang dipertanyakan, niat ini hanya di awal Ramadan tok. Untuk 1 bulan yang akan datang. Apakah boleh? Menurut Imam Hanafi, kelompok Hanafiyah, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Asal setiap sahur tetap teringat dia mau puasa, dia mau
berpuasa. Itu bahasa mereka. Jadi kalau menurut Imam Hanafi boleh. Tapi kalau Syafi'iyah menyatakan Ligusa indal lail harus setiap malam diingatkan terus. Maka jangan kaget habis sholat tarawih biasanya ada kata-kata niatus saum, nawaitu, saum mahutin. Kan biasanya begitu di masjid-masjid kita. Apakah boleh? Ya monggo. Itu intinya kebaikan untuk mengingatkan kita masing-masing. Jadi ibu penanya boleh saja kalau menurut Imam Hanafi. Cuma maaf dan maaf nggak ada maksud menyinggung siapapun. Kita ini kadang-kadang kalau ibadah talfik Pak. Talfik itu apa? Campur aduk gitu loh. Campur aduk. Campur aduk. Dan campur aduknya bagaimana? Nanti materi sendiri Pak Yahya insya Allah. Nanti kalau pas ada kesempatan. Kalau sekarang nanti waktunya nggak cukup. Karena saya harus ngejar ke Tlogosari. Nanti maghriban dan isya imami di sana gitu. Ya nanti kalau pas ini ada jadwal untuk taraweh nanti sekali-sekali. Atau buka puasa aja Pak. Enggak apa-apa saja. Insya Allah itu. Iya enggak apa. Tadi surga Pak. Surga. Tak bilangi Pak. Ada 4 golongan yang dirindu surga. Wa mut'imil ji'an, memberi takjil berbuka puasa untuk orang berpuasa. Surga Pak Yahya lho, bener loh Pak. Nanti Bapak depan sendiri Pak. Oh, iya bener Pak Yahya itu insya Allah nanti. Ya, demikian matur nuwun semuanya nggih. Kita cukupkan kebersamaan sore hari ini. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala untuk kebaikan PT Jasa Raja cabang utama Jawa Tengah khususnya, serta para ibu-ibu persarinya semuanya, keluarga bapak ibu semuanya, semoga pinaringan sehat walafiat, jasmani, rohani dan ekonomi. Selamat menyambut Ramadan dalam sukacita hati yang penuh keimanan dan mampu menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya dan sehappy mungkin ya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma balighni Ramadan. Allahumma balighni Ramadan. Allahumma balighni Ramadan. Ya Rabb, pertemukan kami di bulan Ramadan yang mulia. Pertemukan kami di bulan Ramadan yang mulia. Pertemukan kami di bulan Ramadan yang mulia. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansurna alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bukakan pintu hikmahmu kepada kami. Satukan tali silaturahmi di antara kami. Keluarga PT Jasa Raja Cabang Utama Jawa Tengah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekian jumpa sore hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf lahir batin nggih Bapak Ibu semuanya. Mohon izin Bapak, Mas Sab dan semuanya nggih. Semoga kapan-kapan bisa berjumpa kembali dalam suasana dan gelombang yang sama bersama Ustadz Nawawi OY. Salam hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Demikian tadi kajian dari Ustadz Kiai Haji Nawawi At-Tamzani. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita dan bisa kita bagikan juga kepada saudara, kerabat, sahabat yang tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini. Dan sebelum acara kami tutup, izinkan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu baik secara live maupun virtual dalam acara Targhib Ramadan 1442 Hijriah ini. Dan apabila terdapat tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah acara pada sore hari ini kita tutup dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedap wangi si daun pandan, dibuat bubur tambah selera. Kok cakep? Sebentar lagi bulan Ramadan, mari disambut dengan gembira. Air sejuk dalam tempayan, pelepas dahaga di waktu makan. Sebelum masuk bulan Ramadan, marilah kita saling memaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami persilahkan juga untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh panitia di depan aula.